Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Akbaruddin sa'aqra'u ilaikum 'anil hadits at-thamin fi al-Muqarrar al-Azhar Syarif alladhi yabhathu 'an adwa'il hasadi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail ibnu Abi Khalid ala ghairi ma haddatsana az-Zuhairi qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi bil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmata fa huwa yaqti biha wa yu'allimuha rawahu al-Bukhari. Tarjamatul hadis. Telah bercerita kepada kami Al-Humaydi berkata, telah bercerita kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abi Khalid dengan lafaz hadis yang lain yang dia ceritakan kepada kami dari Az-Zuhri berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal. Yang pertama terhadap seseorang yang Allah berikan harta, lalu dia pergunakan hartanya di jalan kebenaran, dan seseorang yang berikan hikmah, yang Allah berikan hikmah, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apa sih? Ibnu al-Jauzi maksud saya mengatakan bahwa hadis tersebut memiliki tiga sisi makna. Yang pertama, yang dimaksud dengan hasad dalam hadis adalah al-ghibtah, yakni mengharapkan kenikmatan seperti kenikmatan seseorang yang dihasudi, dalam bahasa Arab dinamakan al-mahsud, tanpa menginginkan hilangnya nikmat orang tersebut, biduni tamani ila zawali ni'matil ghair. Makna inilah yang dipuji. Tatkala banyak orang yang tidak membedakan antara hasad dan ghibtah, maka hasad boleh-boleh saja dinamai dengan ghibtah. Jadi ghibtah itu boleh. Jadi misal ada nih orang kaya itu sering bersedekah. Kemudian ketika saya melihat orang kaya tersebut, pengen gitu, apa sih dalam hati saya itu gerenjet gitu, ya Allah, andaikan saya kaya, saya ingin bisa banyak bersedekah, pengen bisa banyak kebantu orang, misal seperti itu dibolehkan, bahkan itu dipuji. Yang kedua, yang dimaksud dengan hasad di hadis tersebut yakni amatlah ingin sesuatu dan kecenderungan terhadap sesuatu. Maka dari itu kedua makna ini disamakan dengan hasad, dikarenakan keduanya merupakan sebab dari hasad dan memanggil sifat hasad. Pendapat ini merupakan mazhab Abi Sulaiman al-Khitabi. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini yakni peniadaan hasad, kemudian kembali menganggap hasad. Dalam ungkapan la hasada merupakan kalam tam, yakni peniadaan atau pemanfian yang bermakna larangan. Kemudian dalam ungkapan illa fitnata ini merupakan pengecualian atau istisna yang tidak berupa jenisnya. Kemudian apa aja sih macam-macam manusia dalam hasad itu? Di sini ada 4 ya. Yang pertama, seseorang yang berusaha memindahkan nikmat tersebut Yang pertama itu seseorang yang berusaha menghilangkan nikmat orang lain dengan bertindak zalim melalui ucapan dan perbuatannya. Itu yang jelek ya. Nah, pembagian al-qismul al-awwal ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, seorang yang berusaha memindahkan nikmat tersebut ke dirinya. Yang kedua, seorang yang berusaha memindahkan nikmat tersebut ke dirinya sendiri, di mana sebagian darinya berusaha menghilangkan nikmat dari orang lain saja tanpa memindahkan nikmat tersebut ke dirinya. Macam yang kedua, orang yang ketika hasad kepada orang lain, dia tidak bertindak sesuai dengan sifat hasadnya dan juga tidak bertindak zalim kepada orang lain, baik dengan ucapan atau perbuatan. Ini juga dibagi 2. Yang pertama, jika tidak memungkinkan hilangnya hasad dalam dirinya dan orang tersebut berusaha mengalahkan sifat
hasad dalam dirinya, maka tidak ada dosa baginya. Yang kedua, seseorang yang berbicara dengan dirinya secara kehendaknya sendiri dan mengembalikan sesuatu ke dirinya sendiri, dan juga menunjukkan ke dirinya ketika senang akan hilangnya nikmat orang lain. Pembagian yang ketiga, hasadnya seseorang dengan tidak mengharapkan hilangnya nikmat orang lain, akan tetapi berusaha memperoleh kenikmatan dan mengharapkannya kenikmatan tersebut. Nah, ini juga dibagi dua. Pertama, ada yang bersifat duniawi, maka tidak ada kebaikan dalam mengharapkannya. Yang kedua, bersifat duniawi dan ukhrawi, merupakan kenikmatan yang paling baik. Kemudian pembagian yang keempat, seseorang yang ketika menemui sifat hasad dalam dirinya, dia itu berusaha untuk menghilangkannya dan berbuat kebaikan kepada orang lain atau orang yang dihasudinya dengan memberinya sesuatu kebaikan, mendoakannya, kemudian membantunya dalam memperbanyak mendapatkan sebuah kenikmatan, dan menghilangkan dalam dirinya sifat hasad tersebut sehingga tergantikan oleh rasa cinta. Baik, itu dia kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.